Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bu Guru akan absen kalian. Coba dicek teman yang ada di samping kanan kirinya, siapa saja yang tidak masuk hari ini. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, langsung saja di sini Bu Guru akan sedikit mengevaluasi pembelajaran yang pertemuan minggu kemarin, yaitu membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dari kalian, apakah ada yang masih ingat atau lupa? Oke, Bu Guru tunjuk ya. Diana, coba dijelaskan apa itu SPLDV? Oke, betul. Yang lainnya masih ingat atau sudah lupa? Satu lagi ya, Doni. Coba sebutkan contoh dari SPLDV itu dalam penerapan sehari-hari itu kayak gimana? Oke, betul. Berarti dari kalian semuanya paham ya materi kemarin. Sekarang kita akan lanjut bab selanjutnya. Sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran adalah mempelajari cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Bab selanjutnya, coba ada yang sudah belajar kemarin? Oke, betul. Bab selanjutnya kita akan membahas tentang statistika. Ada yang tahu tentang statistika? Oke, sekarang dari bangku yang paling ujung sampai yang paling ujung, coba sebutkan statistika itu berkaitan dengan apa saja. Coba dari yang paling ujung. Oke, betul. Lanjut. Oke, dari Doni sendiri. Oke, jadi dalam statistika itu ada apa saja? Statistika. Kamu skip taiku? Enggak. Oke, dari teman-teman balik keliru. Oke, dari anak-anak dapat ditarik kesimpulan ya, kita akan statistika itu berkaitan dengan apa? Nah, betul. Yang pertama ada yang menjawab data. Kemudian ada lagi tadi yang menjawab rata-rata. Kemudian ada yang menjawab diagram. Kemudian ada lagi tadi yang menjawab ada median. Yang kelima ada yang menjawab lingkaran. Nah, dari kelima jawaban anak-anak ini semuanya juga betul. Kenapa? Nanti statistika itu berkaitan dengan data. Data bisa digunakan untuk menghitung rata-rata. Kemudian ada diagram. Diagram itu nantinya juga memuat diagram lingkaran, tapi nanti banyak diagram yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang keempat ada median dan masih banyak lagi. Oke, karena kalian sudah mengetahui ini, sekarang Bu Guru akan melanjutkan sedikit pertanyaan. Kalian masih ingat nggak materi tentang tabel atau diagram yang dipelajari oleh anak-anak saat kalian masih duduk di bangku SD atau MI? Tabel itu bentuknya kayak gimana? Kemudian diagram itu bentuknya kayak gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Coba angkat tangannya. Oke, Maulidia, coba dijelaskan. Oke, tabel itu terdiri dari kolom dan juga baris. Oke, betul ya. Sekarang diagram. Coba ada yang tahu nggak? Diagram itu ada diagram apa saja? Coba disebutkan.
Oke, Dian, coba disebutkan diagram. Betul, ada 3 ya diagram. Ada diagram lingkaran, batang, garis. Sudah ya? Sampai sini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Materi ini hanya mengulas materi pembelajaran waktu kalian SD ya. Sekarang Bu Guru akan memilih pembelajaran hari ini dengan sistem diskusi kepada teman-teman kalian ya. Jadi sistemnya kita membuat 3 kelompok, yaitu kita akan membuat 3 kelompok. Yang pertama, selanjutnya pembelajaran hari ini Bu Guru akan membagi kalian dengan beberapa kelompok untuk berdiskusi sambil mengingat materi yang kalian pelajari waktu SD dulu atau MI. Coba dibuka bukunya halaman 227. Nah, dalam halaman 227 di situ ada gambar diagram. Nah, perhatikan. Diagram itu nanti kalian akan menganalisis serta membaca dan memprediksi berdasarkan diagram yang ada di halaman 227. Selanjutnya, sebelum kita berdiskusi ini, Bu Guru akan membagi kelompoknya. Untuk bangkunya itu kan ada 3 deret ya. Jadi deret pertama, deret kedua, dan deret ketiga. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, deret pertama itu nanti akan menganalisis diagram yang ada pada halaman 227. Kemudian untuk deret yang kedua dibuka halaman 228 dan deret ketiga dibuka halaman 229. Diingat-ingat ya. Masih ingat? Coba deret pertama tadi halaman berapa? Oke, betul. Deret kedua? Betul. Deret ketiga? Betul. Langsung ya. Di situ sistem diskusi pada hari ini adalah Sistem diskusi pada hari ini coba didengarkan ya. Yang pertama, semuanya harus ikut diskusi. Yang kedua, waktu diskusi hanya 25 menit. 25 menit. Kemudian yang ketiga, nanti di akhir setelah waktu 25 menit ini habis, setiap kelompok akan maju menjelaskan kepada teman-temannya sekaligus menulis hasil diskusinya di papan tulis. Yang terakhir nanti bagi kelompok yang diskusi atau hasil diskusinya sangat baik, nanti mendapatkan hadiah dari guru. Yang terakhir nanti guru akan memberikan evaluasi terhadap hasil diskusi kalian yang kalian paparkan. Oke, ada yang dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Coba kalau misalkan yang belum paham. Oke, semuanya paham ya? Oh, ada yang tanya di halaman 227 itu bagaimana? Nah, pertanyaan di 227 ini guru belum sampaikan ya, nanti setelah ini. Untuk pertanyaannya semuanya itu sama, nanti dituliskan Bu Guru di depan ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara membaca tabel atau diagram yang tertera di halaman 227, 228, serta 229. Kalian hanya diminta untuk membuat kesimpulan dari diagram atau tabel yang diberikan pada halaman tersebut. Soalnya cuma satu, nanti semakin banyak kesimpulan yang kalian dapatkan, semakin banyak ringkasan cara membaca datanya, semakin nilainya semakin bagus. Oke, sudah ya, cuma satu pertanyaannya dengan datanya yang ada di buku. Oke, sudah 15 menit kemudian ya. Untuk kelompok 1 coba ada yang merasa kesulitan? Kelompok 2,
kelompok 3? Oh ada, coba disebutkan apa kesulitannya. Oh masih belum paham. Ya jadi di halaman 229 ya untuk kelompok 3 itu kalian disuruh membuat kesimpulan. Contohnya gini, misalkan Bu Guru berikan banyaknya data, kalian buat kesimpulan. Oh, ketika tahun sekian itu jumlahnya sekian. Ketika jumlahnya sekian, misalkan Bu Guru berikut adalah data hasil panen 2020. Nah, Bu Guru nyebutin di situ ada Januari, Februari sampai Desember. Setelah itu, pertanyaannya kan disuruh menyimpulkan. Jadi, Bu Guru buat kesimpulan. Ternyata hasil panen pada tahun 2021 itu yang paling banyak adalah bulan Januari. Contoh seperti itu ya. Paham? Paham, alhamdulillah. Oh iya, satu lagi ya, jangan lupa teman-temannya yang belum mengikuti atau tidak mengikuti, bahkan yang ngomong sendiri, dicatat ya, nanti dilaporkan ke Bu Guru. Nanti mendapatkan hukuman sendiri atau nanti disuruh mengerjakan sendiri ya. Jadi semuanya harus mengerjakan dan semuanya harus menulis di kertas. Jawabannya ditulis di kertas semuanya ya, biar semuanya itu menulis. Oke, sudah 20 menit untuk kelompok 1. Sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Untuk kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oh, masih belum. Oke, coba untuk kelompok 1 maju ya, sambil nunggu kelompok 2. Oh, sorry, sambil nunggu kelompok 3. Siapa perwakilannya? Bu Guru tunjuk ya. Oke, kelompok 1 Bu Guru mau Risa, coba maju ke depan ya, mengerjakan hasil diskusinya sambil dijelaskan kepada teman-temannya. Oke, dipersilahkan. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1, kelompok darat 1. Sudah sangat bagus untuk menjelaskannya. Bagaimana kelompok 3? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah ya. Gimana, mau kelompok 2 dulu apa kelompok 3 yang mau maju? Oke, kelompok 3 mau duluan maju, silakan kelompok 3 perwakilannya. Mbak Dina silakan maju untuk kelompok 3 ya. Oke, ini Mbak spidolnya ya. 3 sudah sangat baik juga ya. Cara menjelaskan sekaligus jawabannya juga cukup banyak. Selanjutnya untuk kelompok, oh sorry lupa ya, belum dikasih oplos dulu ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ya, yang terakhir. Anton, silakan, tadi sudah dua-duanya cewek, sekarang cowok ya. Anton silakan maju untuk kelompok 2. Oke. Oke, kelompok 2 juga sudah selesai ya ngerjakannya. Oke, beri oplosnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan diskusi bersama-sama. Jadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 coba disimak ya. Halaman 227 coba dibuka. Apakah jawaban dari kelompok 1 itu betul atau kurang tepat? Sekarang kelompok darat 1. Oh ya, betul ya. Untuk jumlah yang paling banyak itu diperoleh ketika tahun 2007. Ketika tahun 2004 jumlahnya itu sedikit, betul. Ada yang mau menambahkan? Oke, betul. Bisa juga kalian mengatakan bahwa pada tahun 2003 penjualan hasil panen atau hasil tangkapannya itu adalah 3 ton juga bisa ya. Tapi secara keseluruhan kesimpulannya dapat ditarik seperti ini ya. Boleh ditambahin. Nah, untuk kelompok 1 ukurannya seharusnya ketika memberikan kesimpulan harusnya itu dituliskan semuanya ya, biar datanya itu kebaca dengan jelas. Datanya dalam bentuk diagram batang ini bisa dibaca dengan banyak. Ada yang mulai tahun 2003, 2004, 2005 sampai 2008 itu seharusnya bisa dituliskan dengan kata-kata. Biar apa? Biar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, oke, Bu Guru kasih nilai 85 ya untuk kelompok 1. Coba beri tepuk tangannya. Oke.
Oke, lanjut ya untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu adalah diagram garis ya. Coba disimak halaman 228. Wah, kelompok 2 ini cukup banyak ya. Kesimpulannya mulai dari awal sampai akhir ditulis semua. Bahkan ditarik kesimpulannya juga sama seperti kelompok 1 yang langsung ke to the point-nya ya. Oke, berarti guru di sini akan kasih nilai 90. Betul ya? Jawabannya juga sudah betul. Ada yang mau komplain untuk kelompok 2? Ada yang belum dimasukkan kelompok 2 datanya? Oh, sudah semua. Oke, kelompok 3. Coba kelompok 3 itu tidak dalam bentuk diagram, tapi dalam bentuk tabel. Sekarang membaca tabel. Coba dia lihat itu. Yang kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 1 coba disimak untuk yang kelompok 3. Sudah betul atau apa ya? Ada yang kurang tepat? Oh, ternyata ada yang kurang tepat ya. Iya, data yang terakhir itu seharusnya bukan 500 tapi 420. Di situ ya, kurang teliti ya untuk kelompok 3. Oke, Bu Guru kasih nilai 80 ya. Nah, ini nilai kalian. Bagaimana? Ada yang ditanyakan dari soal dari kelompok darat 1, darat 2, dan darat 3? Oke, sudah bisa dipahami ya. Jadi, untuk yang mendapatkan hadiah dalam pembelajaran hari ini adalah kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan ya. Oke, yang lain untuk kelompok 1 dan kelompok 3, jangan berkecil hati. Di kesempatan berikutnya, pembelajaran yang akan datang membahas tentang statistika, tentang median, mean, dan modus, serta kuartil. Nanti juga Bu Guru akan membentuk kelompok-kelompok kecil dan disertai dengan permainan agar kalian tidak merasa bosan. Sehingga jangan berkecil hati dengan nilai yang sekarang. Besok akan ada lagi kesempatan dan Bu Guru akan menyediakan hadiah-hadiah untuk kalian yang mendapat nilai yang paling bagus. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita sudah bisa menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Dapat disimpulkan ya sama Bu Guru, kalau membaca tabel dan diagram itu dilihat tabelnya dengan hati-hati. Jangan keburu-buru kayak kelompok 3 nanti. Ya, jadinya ada yang keselip, kurang teliti, datanya salah. Cukup sekian ya dari Bu Guru. Coba sebelum Bu Guru akhiri, ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Oh, sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Bu Guru hari ini tidak memberikan tugas kepada kalian, karena Bu Guru besok akan mengajak kalian untuk berdiskusi kembali agar kalian lebih aktif untuk berinteraksi terhadap teman-temannya. Oke, cukup sekian ya dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Bu Guru akhiri, berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.